Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Sebelum kita membaca kitab suci, marilah kita berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami akan membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan sendiri. Roh Kudus kiranya menolong kami, supaya kami dapat menerima firman Tuhan dengan sukacita, kami dapat mengertinya, dan bahkan oleh Roh Kudus kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami memohon pertolongan-Mu bagi hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman. Ia penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Biarlah oleh Roh-Mu sendiri, ia boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami saat ini. Mari Tuhan, Kau berfirman, kami siap untuk mendengarkan dan memberlakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon urapan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini dalam ibadah Kamis Putih ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Diteruskan dengan ayat 31 sampai dengan 35. Yohanes 13 ayat 1 sampai 17, diteruskan ayat 31 sampai dengan 35. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini,
maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ayat 31, sesudah Yesus pergi, berkatalah Yesus. Saya ulangi, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan juga Dia di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah pembasuhan kaki murid-murid Yesus yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebenarnya adalah sebuah hal yang mengejutkan, sebuah peristiwa yang dramatis dan sangat mengejutkan. Sebab tidak sepantasnya Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kita tahu bahwa kebiasaan pada masa lalu ketika orang sedang dalam pesta atau dalam pertemuan, biasanya orang yang datang ke pertemuan itu akan membasuh kakinya sendiri dengan air yang telah disediakan oleh tuan rumah. Atau tamu-tamu itu dibasuh kakinya oleh hamba-hamba atau budak-budak yang dipekerjakan di dalam rumah itu. Sehingga kalau Yesus membasuh kaki murid-muridnya adalah sesuatu yang mengejutkan, yang mengherankan. Bahkan kita tahu tadi ketika Petrus hendak dibasuh kakinya oleh Tuhan Yesus, Petrus sempat menolak. Karena apa? Karena Petrus merasa tidak pantas, tidak seharusnya Yesus membasuh kakinya. Dan yang sebaliknya seharusnya lah Petruslah yang membasuh kaki Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Yesus tetap melakukannya, dan ini sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus bukan untuk mempermalukan murid-muridnya. Tetapi sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah sesuatu yang ingin menunjukkan kerendahan hatinya, menunjukkan kasihnya kepada para murid. Dan yang lebih utama adalah Yesus ingin menunjukkan maksud atau misinya ke tengah-tengah dunia, yaitu untuk melayani. Inilah misi yang bukan hanya dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi juga dilakukan, dipraktekkan, bahwa Ia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan tadi ada beberapa hal yang saya ingin memberikan penekanan. Yang pertama, kita mencatat bahwa dengan pembasuhan kaki murid-murid Yesus oleh Tuhan Yesus, Yesus ingin menunjukkan bahwa Ia mengasihi murid-muridnya sampai pada titik akhir. Di bagian awal pembacaan kita tadi, kita membaca bahwa Yesus tahu bahwa Ia sudah sampai pada waktunya untuk kembali kepada Bapanya. Ia kembali kepada asalnya, kepada Bapanya. Artinya, Ia akan meninggalkan dunia ini, Dia akan menderita, Ia akan disalibkan, dan kemudian Dia akan mati.
Dan saat-saat itulah ia ingin menunjukkan kasih-Nya kepada para murid. Ia ingin menunjukkan kasih sayang-Nya yang besar kepada para murid dan juga tentu kepada seluruh manusia dengan memberikan yang terbaik. Dan kasih yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus dalam wujud pembasuhan kaki. Kita melihat tadi atau membaca tadi bagaimana Tuhan Yesus menanggalkan jubahnya, kemudian dia mengikat jubahnya, pakaiannya dengan kain lenan, dan kemudian dia mulai membasuh kaki murid-muridnya. Saya membayangkan saudara-saudara bahwa ketika Yesus membasuh kaki muridnya, Yesus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Yesus melakukannya bukan asal-asalan, tetapi ia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Karena justru melalui pembasuhan kaki murid-muridnya, Yesus ingin menunjukkan cinta kasih-Nya yang besar sampai pada akhirnya. Ia mengasihi muridnya sampai tuntas. Bayangkan saudara-saudara. Pertama, tadi Yesus mengatakan bahwa inilah saatnya. Inilah saat-saat terakhir ia bersama dengan muridnya. Karena sebentar lagi dia akan kembali kepada Bapa. Ia akan meninggalkan dunia ini. Dia akan menderita dan mati. Dan yang kedua, Yesus tahu bahwa di antara murid-muridnya ada seorang yang akan mengkhianatinya. Ia tahu bahwa ada orang yang menginginkan Yesus mati. Dan itu adalah muridnya sendiri. Murid yang dipercayai. Kita tahu bahwa Yudas orang yang dipercayai di antara murid-murid dengan menunjuknya sebagai pemegang kas atau pemegang uang di antara murid-muridnya. Jadi betapa Yesus melakukan pembasuhan kaki itu dengan hati yang sebenarnya penuh dengan pergumulan sebenarnya. Ia harus segera meninggalkan murid-muridnya. Dan sementara itu ada orang yang justru di lingkaran yang paling dekat dengan dia yang akan mengkhianatinya. Jadi apa yang dilakukan Yesus ini ingin menunjukkan bahwa ia sungguh-sungguh ingin menunjukkan kasih-Nya kepada muridnya sampai detik-detik terakhir, saat-saat terakhir. Sekalipun ada ancaman bahaya yang mendekat pada Yesus. Luar biasa. Ketika ia dalam situasi yang terdesak atau dalam situasi yang seperti itu, Yesus tetap menunjukkan cinta kasih-Nya yang besar kepada murid-muridnya. Yang kedua, tindakan pembasuhan kaki itu sendiri. Tindakan pembasuhan kaki murid-murid Tuhan Yesus sebenarnya juga memiliki makna tersendiri. Kita membaca tadi bagaimana mula-mula Petrus menolak. Tuhan tidak akan membasuh kaki saya selama-lamanya. Pikiran Petrus adalah, ini tidak pantas Yesus membasuh kakinya. Seharusnya dialah yang membasuh kaki Yesus. Tetapi Yesus mengatakan bahwa kalau Petrus menolak pembasuhan kaki, maka ia tidak akan ada di dalam dia. Artinya, kalau Yesus tidak membasuh kaki Petrus, maka Petrus tidak akan menjadi bagian yang dekat dengan dia. Tidak menjadi orang yang bersama-sama dengan Yesus mendapatkan keselamatan. Pembasuhan kaki, barangkali ini juga menjadi simbol pembersihan, pembasuhan dari dosa-dosa manusia. Tuhan Yesus bersedia membasuh dosa-dosa kita dengan darah-Nya yang tertumpah di Bukit Golgota. Ia membasuh dosa dunia. Dan setiap orang yang dibasuh oleh darah-Nya, ia menjadi bagian di dalam Yesus. Ia menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan ia adalah orang yang diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Sebuah simbol akan pembasuhan dosa melalui simbol pembasuhan kaki murid-murid Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, jelas bahwa dengan pembasuhan kaki murid-murid Tuhan Yesus, ada satu hal yang ingin ditegaskan kepada murid-muridnya.
bahwa murid-muridnya akan terus berada di dalam dunia ini, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Dan ada sebuah prinsip yang penting di dalam tugas itu, yaitu supaya para muridnya, para orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus, mereka harus memiliki kerendahan hati untuk saling menerima, saling mengasihi, dan saling melayani satu dengan yang lain. Saudara-saudara, tadi Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kalian menganggap aku adalah guru dan Tuhan. Dan itu adalah benar. Aku adalah guru. Aku adalah Tuhan. Nah, kalau aku yang adalah guru dan Tuhan mau membasuh kakimu, maka kamu pun juga wajib membasuh satu dengan yang lain. Artinya, kalau Yesus adalah guru, kalau Yesus adalah Tuhan, bersedia melayani, memberikan diri sepenuhnya kepada murid-muridnya, maka murid-muridnya pun juga harus mau melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus juga mengatakan, tidak mungkin murid lebih tinggi dari gurunya. Nah, kalau guru mau merendahkan diri, mestinya murid juga harus mau merendahkan diri. Dan Yesus mengatakan, kalau aku sudah melakukannya, aku sudah memberikan teladan, maka engkau hendaknya melakukan hal itu. Dan kalau kamu melakukannya, maka kamu akan bahagia, tadi dikatakan demikian. Saudara-saudaraku, ini adalah sebuah simbol yang luar biasa. Tuhan Yesus melalui tindakan pembasuhan kaki ingin menunjukkan atau ingin mengajak murid-muridnya, ayo kita saling melayani, ayo kita mau merendahkan diri satu dengan yang lain. Dengan demikian kita akan mengalami sukacita dan kebahagiaan. Dan yang terakhir, saudara-saudara, dalam bacaan kita tadi, Tuhan Yesus memberikan penegasan. Mungkin Tuhan sudah beberapa kali menyatakan kehendaknya atau menyatakan bagaimana kehidupannya berarti bagi orang lain. Kita tahu dari kitab-kitab Injil, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, memberikan makan orang yang lapar, menerima orang yang terbuang, dan seterusnya. Dan semuanya itu didasarkan pada kasih-Nya. Yesus mengajarkan kepada para muridnya, kepada para pengikutnya, bahwa seluruh kehidupan Yesus pada dasar intinya adalah kasih. Ia mengasihi dunia ini, Ia mengasihi setiap orang, seburuk apapun dikasihi. Oleh sebab itu, dalam bacaan kita tadi, Yesus menegaskan kembali, di saat-saat terakhir kehidupannya, Tuhan Yesus menegaskan kepada murid-muridnya, supaya mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Tadi dikatakan di dalam bacaan kita, di Yohanes 13 ayat 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Memberikan perintah baru, artinya perintah kasih yang sudah dinyatakan atau diajarkan oleh Tuhan Yesus itu mesti dipahami lebih sungguh-sungguh, lebih dimengerti, lebih dihayati dengan sepenuh hati, supaya mereka melakukannya itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan dengan cara demikian, maka orang akan tahu bahwa mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Justru ketika kita menyatakan kasih kepada sesama, orang dapat mengatakan bahwa dialah murid Kristus. Ciri, tanda bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus, pengikut Kristus, adalah ketika kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita pada saat ini menegaskan kepada kita bagaimana
Tuhan Yesus mengasihi kita sampai pada akhirnya. Sekalipun ia harus menderita dan mati, sekalipun ia terancam oleh Yudas yang mengkhianatinya, ia tetap menyatakan kasihnya. Di bawah tekanan dan ancaman, ia tetap mengasihi. Ini juga menjadi sebuah pengajaran bagi kita. Apapun yang kita terima, hadapi, nyatakan, katakan bahwa kita mengasihi orang. Tidak mudah, tetapi itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, hidup di dalam kasih. Pengajaran yang lain juga adalah bahwa ketika Yesus sudah memberikan kasih-Nya yang luar biasa sampai pada saat-saat terakhir, kita pun juga diajak untuk bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan bahwa Ia sudah mau merengkuh kita, mau mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya. Sehingga kita sepanjang kehidupan kita mestinya menyatakan syukur kepada Kristus. Melalui pengajaran kita pada pagi hari ini, kita juga diingatkan supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk saling melayani, saling merendahkan diri, di rumah, di gereja, di masyarakat, dimanapun kita berada. Mari kita lakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mengasihi, melayani. Sebagaimana Tuhan Yesus juga sudah melayani kita. Dan yang terakhir, kita juga mendapat penegasan, mari kita menunjukkan bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Tidak perlu kita tunjukkan dengan simbol-simbol tertentu. Kita tidak perlu tunjukkan dengan kata-kata, walaupun itu juga penting. Tetapi yang paling penting adalah tunjukkan bahwa kita murid Kristus. Tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Caranya adalah dengan mengasihi. Bukan kasih seperti kasih manusiawi yang biasa kita dengar. Ada uang, abang sayang. Tidak ada uang, abang dibuang. Tuhan Yesus mengatakan, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Artinya apa? Kasih kita mesti meneladan pada kasih yang juga dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sekalipun ia diancam, sekalipun ia mendapat penderitaan, sekalipun ia harus mati, ia tetap mengatakan, aku mengasihimu. Mau berkorban, mau memberi diri, tidak meminta pujian, tidak meminta aplaus. Apapun yang kita terima, apapun yang kita alami, marilah kita tunjukkan bahwa kita adalah murid Kristus dengan saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan menolong kita supaya apa yang kita dengar, apa yang kita renungkan, bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin.